1. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, bagaimana seharusnya generasi muda Indonesia menjaga sikap nasionalisme mereka? A. Mengintegrasikan budaya lokal dengan unsur budaya global. B. Mengadopsi unsur positif dari budaya asing sambil mempertahankan budaya lokal. C. Meningkatkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia di ranah internasional. D. Menciptakan dialog antar budaya yang konstruktif. E. Mendorong inovasi yang menggabungkan tradisi dan modernitas. A. Mengintegrasikan budaya lokal dengan unsur budaya global. Meskipun ini tampak positif, mengintegrasikan dapat berisiko menghilangkan atau melemahkan identitas budaya lokal. Lebih baik mengadopsi unsur-unsur positif budaya global, sambil tetap mempertahankan budaya lokal. B. Mengadopsi unsur positif dari budaya asing sambil mempertahankan budaya lokal. Ini adalah jawaban yang paling tepat, karena dalam menghadapi globalisasi, penting untuk terbuka terhadap hal-hal positif dari luar negeri, tetapi tanpa kehilangan akar budaya lokal. Ini menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. C. Meningkatkan rasa bangga terhadap budaya Indonesia di ranah internasional. Ini juga merupakan sikap positif. Tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan bagaimana menghadapi tantangan globalisasi yang seringkali menuntut adaptasi budaya. D. Menciptakan dialog antar budaya yang konstruktif. Ini penting dalam konteks globalisasi, namun lebih fokus pada hubungan antar budaya daripada bagaimana generasi muda menjaga nasionalisme mereka sendiri. E. Mendorong inovasi yang menggabungkan tradisi dan modernitas. Walaupun inovasi penting, ini lebih fokus pada aspek kreatif, bukan langsung pada sikap nasionalisme. 2. Apa tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mempertahankan nasionalisme di era digital saat ini? A. Meningkatnya arus informasi yang dapat memperkaya pengetahuan. B. Kesempatan untuk berkolaborasi dalam proyek internasional. C. Adanya potensi disinformasi yang perlu dikelola secara bijak. D. Perkembangan teknologi yang memudahkan akses pendidikan. E. Masyarakat yang semakin terlibat dalam diskusi publik. A. Meningkatnya arus informasi yang dapat memperkaya pengetahuan. Walaupun benar bahwa arus informasi dapat memperkaya pengetahuan, ini bukan tantangan utama. Informasi yang masuk justru bisa menjadi peluang jika dikelola dengan baik. B. Kesempatan untuk berkolaborasi dalam proyek internasional. Ini adalah keuntungan dari era digital, bukan tantangan. Kolaborasi internasional justru memperkuat nasionalisme melalui kerjasama global. C. Adanya potensi disinformasi yang perlu dikelola secara bijak. Ini adalah tantangan nyata dalam era digital. Disinformasi dapat memecah belah masyarakat dan mengancam persatuan nasional, sehingga perlu dikelola dengan hati-hati. D. Perkembangan teknologi yang memudahkan akses pendidikan. Ini lebih merupakan manfaat dari era digital daripada tantangan. Akses pendidikan yang lebih mudah justru dapat memperkuat nasionalisme dengan membangun kesadaran kritis. E. Masyarakat yang semakin terlibat dalam diskusi publik. Keterlibatan dalam diskusi publik bukanlah tantangan, melainkan perkembangan positif yang dapat memperkuat semangat kebangsaan jika dilakukan secara konstruktif. 3. Dalam rangka memperkuat nasionalisme, prioritas pendidikan apa yang seharusnya diterapkan di Indonesia? A. Mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar karakter bangsa. B. Menyediakan pendidikan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja. C. Memfokuskan kurikulum pada pengembangan keterampilan kritis. D. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mengangkat isu kebangsaan. E. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosial. A. Mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar karakter bangsa. Pancasila adalah dasar ideologi negara yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pengajaran nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memperkuat nasionalisme, karena mengajarkan persatuan, kerukunan, dan cinta tanah air. B. Menyediakan pendidikan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja. Ini memang penting dalam mendukung perekonomian dan kemandirian individu, namun tidak secara langsung berkaitan dengan penguatan nasionalisme. Fokus utamanya lebih kepada ekonomi daripada pengembangan karakter kebangsaan. C. Memfokuskan kurikulum pada pengembangan keterampilan kritis. Keterampilan berpikir kritis memang sangat penting untuk pendidikan modern.
Tetapi pengembangan keterampilan ini sendiri tidak cukup untuk memperkuat nasionalisme tanpa penanaman nilai-nilai kebangsaan. D. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang mengangkat isu kebangsaan. Ini adalah pendekatan yang baik, tetapi lebih merupakan metode pembelajaran. Meskipun dapat mendukung penguatan nasionalisme, pengajaran nilai-nilai Pancasila tetap menjadi prioritas yang lebih fundamental. E. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosial. Partisipasi sosial penting dalam membentuk sikap cinta lingkungan dan kepedulian sosial, namun untuk memperkuat nasionalisme, partisipasi ini harus dilandasi dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, seperti yang diajarkan melalui Pancasila. 4. Apa yang sebaiknya dilakukan dalam kegiatan kebudayaan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di masyarakat? A. Mempromosikan dialog antar budaya untuk meningkatkan pemahaman. B. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberagaman budaya. C. Menghadirkan karya seni yang mencerminkan identitas nasional. D. Mengadakan festival budaya yang melibatkan masyarakat luas. E. Menampilkan beragam budaya untuk memperkuat rasa saling menghargai. A. Mempromosikan dialog antar budaya untuk meningkatkan pemahaman. Dialog antar budaya penting untuk meningkatkan pemahaman, tetapi fokus utamanya lebih pada keberagaman daripada nasionalisme secara langsung. Nasionalisme berakar pada identitas nasional, yang mungkin memerlukan lebih dari sekadar dialog. B. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberagaman budaya. Edukasi tentang keberagaman budaya membantu membangun sikap toleransi, tetapi untuk meningkatkan rasa nasionalisme, perlu juga diangkat aspek yang menonjolkan kebersamaan dan identitas nasional. C. Menghadirkan karya seni yang mencerminkan identitas nasional. Seni yang mencerminkan identitas nasional membantu masyarakat memahami dan menghargai warisan dan jati diri bangsa, sehingga memperkuat rasa kebanggaan nasional dan nasionalisme. D. Mengadakan festival budaya yang melibatkan masyarakat luas. Festival budaya adalah cara yang baik untuk memperkenalkan budaya, tetapi tetap harus ada elemen yang menekankan identitas nasional agar tujuan meningkatkan nasionalisme tercapai. E. Menampilkan beragam budaya untuk memperkuat rasa saling menghargai. Menampilkan keberagaman budaya memang penting untuk membangun saling pengertian dan menghargai. Tetapi untuk meningkatkan nasionalisme, diperlukan lebih dari sekadar apresiasi budaya, yakni kebanggaan akan budaya nasional secara keseluruhan. 5. Bagaimana media sosial dapat memengaruhi persepsi nasionalisme di kalangan generasi muda? A. Menjadi platform untuk dialog dan promosi nilai-nilai kebangsaan. B. Memfasilitasi pertukaran informasi positif tentang budaya Indonesia. C. Menyediakan ruang untuk gerakan sosial yang mendukung kebangsaan. D. Meningkatkan kesadaran akan isu-isu kebangsaan melalui kampanye online. E. Mendorong partisipasi aktif dalam diskusi yang konstruktif. A. Menjadi platform untuk dialog dan promosi nilai-nilai kebangsaan. Media sosial memberikan ruang yang luas bagi generasi muda untuk berdialog dan berbagi pandangan mengenai nilai-nilai kebangsaan, seperti toleransi, persatuan, dan cinta tanah air. Dengan adanya konten yang tepat, media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan pemahaman tentang pentingnya nasionalisme. B. Memfasilitasi pertukaran informasi positif tentang budaya Indonesia. Ini juga penting, namun lebih spesifik pada aspek budaya. Nasionalisme bukan hanya tentang budaya, tetapi juga tentang komitmen terhadap negara, nilai-nilai Pancasila, dan kebersamaan. C. Menyediakan ruang untuk gerakan sosial yang mendukung kebangsaan. Media sosial memang bisa menjadi wadah bagi gerakan sosial yang mendukung kebangsaan. Namun dialog dan promosi nilai-nilai kebangsaan secara langsung lebih fundamental dalam membangun persepsi nasionalisme di kalangan generasi muda. D. Meningkatkan kesadaran akan isu-isu kebangsaan melalui kampanye online. Kampanye online sangat berguna, namun harus diiringi dengan dialog yang lebih mendalam agar pesan nasionalisme tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami dengan baik oleh generasi muda. E. Mendorong partisipasi aktif dalam diskusi yang konstruktif. Ini adalah hasil yang diharapkan dari platform media sosial, tetapi langkah pertama adalah memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan didiskusikan secara aktif dan konstruktif terlebih dahulu. 6. Dalam konteks keberagaman, bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia menerapkan sikap nasionalisme?
A. Menyebarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar budaya. B. Menerima dan merayakan semua budaya sebagai bagian dari identitas nasional. C. Mengembangkan program yang memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat. D. Mendorong kolaborasi antar budaya untuk menciptakan harmoni sosial. E. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. A. Menyebarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar budaya. Ini merupakan bagian penting dari nasionalisme, terutama dalam konteks keberagaman. Namun, sikap nasionalisme lebih dari sekadar toleransi, yaitu juga merayakan semua budaya sebagai satu kesatuan dalam identitas nasional. B. Menerima dan merayakan semua budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Ini merupakan inti dari nasionalisme dalam keberagaman. Nasionalisme yang sehat di Indonesia harus mencakup penerimaan, penghargaan, dan perayaan terhadap semua budaya yang ada di Indonesia, mengingat semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, J yang berarti, J berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini adalah fondasi untuk membangun persatuan dan kebanggaan nasional. C. Mengembangkan program yang memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat. Program ini bermanfaat dalam menjaga keberagaman budaya. Namun untuk menerapkan nasionalisme, bukan hanya pengenalan budaya lokal yang penting, tetapi juga penerimaan dan perayaan budaya tersebut sebagai bagian dari jati diri nasional. D. Mendorong kolaborasi antar budaya untuk menciptakan harmoni sosial. Kolaborasi antar budaya penting untuk menciptakan harmoni, tetapi nasionalisme yang kuat memerlukan lebih dari sekadar kolaborasi. Masyarakat harus melihat keberagaman budaya sebagai bagian integral dari identitas bangsa. E. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya keberagaman adalah langkah awal yang baik. Tetapi nasionalisme dalam keberagaman harus menekankan penerimaan dan perayaan berbagai budaya sebagai bagian dari identitas nasional yang utuh. 7. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mempertahankan nilai antikolonialisme di era modern? A. Menerapkan nilai kebangsaan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. B. Mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan perjuangan bangsa. C. Memperkuat identitas nasional melalui karya seni dan budaya. D. Menyebarluaskan informasi yang positif mengenai perjuangan bangsa. E. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung nasionalisme. A. Menerapkan nilai kebangsaan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Untuk mempertahankan nilai antikolonialisme di era modern, penting bagi masyarakat untuk secara aktif menghidupkan nilai-nilai kebangsaan, seperti kemandirian, kesetaraan, dan kedaulatan, dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga masyarakat tidak bergantung pada pengaruh asing yang dapat mengancam identitas nasional. B. Mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan perjuangan bangsa. Mengedukasi masyarakat mengenai sejarah antikolonialisme adalah langkah penting, namun pengetahuan sejarah harus diiringi dengan pengamalan nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari kolonialisme dalam bentuk modern, seperti ketergantungan ekonomi atau budaya terhadap negara lain. C. Memperkuat identitas nasional melalui karya seni dan budaya. Seni dan budaya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas nasional, namun untuk mempertahankan nilai antikolonialisme, penerapan nilai kebangsaan dalam semua aspek kehidupan menjadi lebih efektif dalam menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa. D. Menyebarluaskan informasi yang positif mengenai perjuangan bangsa. Menyebarkan informasi positif tentang perjuangan bangsa dapat meningkatkan kebanggaan nasional, tetapi tindakan nyata yang mendukung penerapan nilai antikolonialisme dalam kehidupan sehari-hari lebih penting. E. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung nasionalisme. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang mendukung nasionalisme penting. Namun penerapan nilai-nilai kebangsaan yang lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan akan memiliki dampak yang lebih besar dalam mempertahankan nilai antikolonialisme. 8. Apa dampak positif dari meningkatnya kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat? A. Peningkatan kerjasama dan rasa saling percaya di masyarakat. B. Meningkatnya partisipasi dalam kegiatan kebudayaan lokal.
C. Penguatan identitas nasional yang kaya akan keberagaman. D. Munculnya inisiatif untuk menjaga lingkungan dan warisan budaya. E. Meningkatkan rasa bangga terhadap prestasi bangsa di kancah internasional. A. Peningkatan kerjasama dan rasa saling percaya di masyarakat. Ini adalah salah satu dampak positif dari kesadaran nasionalisme, terutama dalam memperkuat persatuan dan solidaritas. Namun, ini lebih merupakan hasil dari rasa persatuan, sementara penguatan identitas nasional yang mencerminkan keberagaman adalah inti dari nasionalisme itu sendiri. B. Meningkatnya partisipasi dalam kegiatan kebudayaan lokal. Kesadaran nasionalisme dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, tetapi ini adalah dampak lebih spesifik dari nasionalisme budaya. Nasionalisme mencakup berbagai aspek selain budaya, seperti ekonomi, politik, dan sosial. C. Penguatan identitas nasional yang kaya akan keberagaman. Kesadaran nasionalisme yang meningkat mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang identitas nasional, yang mencakup berbagai elemen dari keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Nasionalisme yang positif mengakui dan merayakan keberagaman ini sebagai kekayaan bangsa, memperkuat persatuan dalam perbedaan. D. Munculnya inisiatif untuk menjaga lingkungan dan warisan budaya. Nasionalisme dapat memicu inisiatif untuk menjaga warisan budaya dan lingkungan, tetapi ini adalah salah satu dari banyak dampak nasionalisme. Fokus utamanya tetap pada penguatan identitas nasional yang mencakup semua aspek masyarakat. E. Meningkatkan rasa bangga terhadap prestasi bangsa di kancah internasional. Nasionalisme memang dapat meningkatkan kebanggaan terhadap prestasi bangsa di dunia internasional. Namun dampak yang lebih luas adalah penguatan identitas nasional yang mencakup kebanggaan terhadap semua aspek bangsa, termasuk keberagaman dan prestasi. 9. Mengapa penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? A. Agar masyarakat terikat pada prinsip-prinsip moral yang kuat. B. Untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai keberagaman. C. Supaya setiap individu merasa terlibat dalam pembangunan bangsa. D. Untuk mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik. E. Agar nilai-nilai kebangsaan menjadi bagian dari identitas sehari-hari. A. Agar masyarakat terikat pada prinsip-prinsip moral yang kuat. Integrasi nilai-nilai Pancasila memang memberikan dasar moral yang kuat bagi masyarakat. Namun, tujuan yang lebih luas dari integrasi ini adalah untuk menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari identitas kolektif dan perilaku sehari-hari. B. Untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai keberagaman. Nilai-nilai Pancasila sangat relevan dalam memahami keberagaman, tetapi fokus utama integrasi nilai-nilai ini adalah membentuk identitas dan karakter bangsa. C. Supaya setiap individu merasa terlibat dalam pembangunan bangsa. Melibatkan individu dalam pembangunan bangsa adalah tujuan penting, tetapi lebih mendasar adalah penciptaan identitas kebangsaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat individu merasa memiliki tanggung jawab. D. Untuk mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Mendorong partisipasi adalah salah satu hasil positif dari integrasi nilai-nilai Pancasila. Namun, hasil tersebut muncul ketika nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian dari identitas individu dan masyarakat. E. Agar nilai-nilai kebangsaan menjadi bagian dari identitas sehari-hari, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membentuk karakter dan identitas bangsa. Ketika nilai-nilai ini menjadi bagian dari identitas sehari-hari, masyarakat lebih mudah untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkeadilan. 10. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung nasionalisme, apa langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah? A. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan keterlibatan aktif. B. Menyediakan program edukasi yang menekankan nilai-nilai kebangsaan. C. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keberagaman. D. Memfasilitasi diskusi publik untuk mendengarkan suara rakyat. E. Mengembangkan kebijakan yang mendukung budaya lokal dan nasional.
A. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan keterlibatan aktif. Mendorong partisipasi masyarakat sangat penting untuk membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap bangsa. Namun, ini lebih merupakan efek dari program edukasi yang baik yang menekankan nilai-nilai kebangsaan. B. Menyediakan program edukasi yang menekankan nilai-nilai kebangsaan. Ini adalah langkah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nasionalisme. Melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, pemerintah dapat membentuk karakter masyarakat dan menanamkan rasa cinta tanah air, serta kesadaran akan identitas nasional. Pendidikan yang baik memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi dasar bangsa. C. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keberagaman. Meskipun ini adalah langkah penting, fokus utamanya harus pada nilai-nilai kebangsaan yang menyatukan semua elemen masyarakat. Pemahaman tentang keberagaman akan muncul sebagai bagian dari pendidikan yang lebih luas tentang nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional. D. Memfasilitasi diskusi publik untuk mendengarkan suara rakyat. Ini adalah langkah yang baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi, tetapi tidak secara langsung menciptakan lingkungan nasionalisme. Diskusi publik harus didukung oleh pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai kebangsaan agar menjadi efektif. E. Mengembangkan kebijakan yang mendukung budaya lokal dan nasional. Dukungan terhadap budaya lokal sangat penting untuk memperkuat identitas nasional. Namun, ini harus didasarkan pada pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang paling efektif dicapai melalui program edukasi.